Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzul Albab. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022 di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pagi ini, hari Rabu 5 Oktober 2022, saya akan menunjukkan proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada siswa kelas 10 jurusan Desain Bangunan di SMKN 2 Jember sebagai bahan ujian kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 2022. Sekian, terima kasih, and let's take it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sehat ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal yang mau Pak Fauz sampaikan sebelum kita mulai. Pekan depan itu ada penilaian profil pelajar Pancasila P5. Jadi nanti kalian bergabung sama semua kelas, seluruh kelas seperti beberapa saat yang lalu. Dan juga untuk mengingatkan kalian akan kesadaran kesehatan, ya, prokes tetap dijaga selama nanti bercampur dengan kelas yang lainnya, dan peralatan-peralatan kelas di-keep atau disimpan. Jika kalian ragu akan hilang, bisa dititipkan ke meja dulunya Pak Fauz. Oke? Sebelum kita mulai, adakah yang nggak masuk hari ini? Oktavian lama datang? Oke. Muhammad Rafi Azhar, Muhammad Ransyah, Muhammad Rafi, Reza Valeri, Rifki Maulana, Nazril Putra, Niatul Hasanah, ada, Novanda, Rizky Aditya, Rian Fikri, Ulfatul, Vina, Yuda Eka, Ulfiatul, lewat ya, Yuliana, oke. Kita akan bahas sedikit tentang profil pelajar Pancasila yang kalian akan dinilai di minggu depan. Jadi di sini memang setiap harinya kita Pak Fauz, pelajar Pak Fauz itu selalu mengingatkan kalian akan pentingnya kerjasama. Nah, kerjasama yang dimaksud ini nanti akan kalian gunakan selama kalian bersosialisasi dengan masyarakat di sekolah, masyarakat di luar sekolah, masyarakat di tempat kalian magang PKL nanti. Dan nantinya ini akan berperan penting akan kesuksesan kalian berkehidupan di Indonesia, karena mau nggak mau nanti kalian pasti membutuhkan bantuan orang lain. Mengembangkan berpikir kritis, dan ini sudah kita latih dari beberapa hal yang kita lalui di pelajaran IPAS selama ini. Di saat kalian berusaha mengembangkan permasalahan, lalu dari permasalahan yang kalian kembangkan, kalian analisis untuk dicari solusi yang paling efektif dan efisien. Ini sudah melatih kalian untuk berusaha berpikir kritis. Nanti pada saat kalian magang, hal-hal yang ini yang sudah kalian pupuk itu pasti akan bermanfaat, dan jika kalian bisa menunjukkan, ini akan sangat berpengaruh dengan etos kerja kalian, dan kalian akan dipandang lebih oleh instruktur atau pembina saat kalian magang nanti.
Tapi tujuannya bukan itu, tapi tujuannya adalah bagaimana kalian menghadapi masalah dengan solusi, bukan tanpa solusi, tapi dengan solusi. Selain itu, nah ini yang paling utama yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi kalian sebagai pelajar Pancasila juga harus memiliki iman yang kuat terhadap pencipta kalian, Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini bisa diwujudkan, salah satu yang tampak adalah, yang tampak di kelas itu adalah dengan saling menjaga toleransi beragama dan menjaga kebersihan. Hari ini kita akan membahas mengenai getaran dan mitigasi gempa bumi. Capaian pembelajaran setelah kalian melaksanakan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti dapat menjelaskan aspek bumi dan antariksa yang berkaitan dengan materi getaran, gelombang gravitasi universal dan hukum gravitasi yang berlaku. Di sini kalian setelah mempelajari hal-hal yang akan kita ulas pagi hari ini, nanti kalian akan mampu menganalisis konsep getaran dan gelombang mekanik dan perhitungannya secara matematis serta mampu menerapkannya dalam pemecahan kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kalian nanti juga mampu menjelaskan konsep mitigasi bencana, ya, penanggulangan bencana dengan baik dan benar. Kalian pada saat di rumah atau di tempat wisata atau di sekolah, ya, beberapa selama kalian hidup sampai saat ini, pernah nggak kalian merasakan adanya gempa? Pernah ya. Saat kalian mengalami gempa itu, merasakan bencana gempa yang terjadi di sekitar kalian, kondisi kalian bagaimana? Getar. Apa? Panik. Kenapa harus panik? Takut karena keruntuhan. Kok bisa keruntuhan? Kenapa? Apa yang runtuh? Bangunan. Kenapa kok bangunan tuh runtuh kalau kena gempa? Gak kuat. Mayoritas bangunan di Indonesia kalau gempa tuh gak kuat ya, berarti gak tahan gempa. Nah, berarti saat kalian dan benda-benda di sekitar kalian terjadi gempa, kondisinya tadi apa? Bergetar, bergoyang-goyang, ya. Oke, sebelum itu kita teriakan lagi seperti biasa dari sekolah kita supaya nggak lupa ya, untuk menegaskan melemahkan otot kalian. Extend solid. Extend solid. Yes. Oke, ulang dulu. Kita lihat salah satu video di ini kelihatan udah jelas sebenarnya. Bapak sudah berusaha memblurkan mereknya ya, tapi masih kelihatan jelas ya. Ini adalah peristiwa gempa di Lombok. Ya, ini terjadi saat peristiwa gempa di Lombok beberapa waktu yang lalu. Kalian jalan. Itu di sini menunjukkan di sini ditunjukkan bahwa salah satu bangunan, ya, lantai berapa itu? Lantai 2 roboh setelah terjadi gempa di daerah Lombok. Oke, selanjutnya ini Pak Paus akan menekan dari mengguncang Sumatera Barat dan daerah sekitarnya di tahun 2009. Peristiwa itu disebut-sebut sebagai salah satu bencana alam dengan dampak yang cukup parah dalam sejarah Indonesia. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Haiti. Gempa bumi mengguncang Haiti pada 12 Januari 2010 ini berkekuatan 7,1 magnitudo, menyebabkan
menyebabkan kematian lebih dari 200.000 jiwa, sementara 1,5 korban gempa yang selamat kehilangan tempat bernaung. Ini tampak kedua bangunan yang sangat menjulang tinggi ini ada perbandingannya ya dengan daerah sekitarnya kan ketinggiannya atau biasa tinggi. Nah, ini bangunan yang setinggi ini hanya berayun-ayun saja saat terjadi gempa yang berskala 7,1. Ketika kita bandingkan dengan video sebelumnya yang ada di Lombok sama tadi ada di Haiti, nah, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari ketiga video tadi? Bangunannya. Gimana, Juliana? Bangunannya. Bangunannya gimana? Kalau yang di Jepang sebelum kena getaran gempa masih tetap kokoh. Kalau yang di Lombok itu roboh. Betul sekali itu yang disampaikan Juliana. Jadi dari segi bangunannya yang di Jepang meskipun terjadi gempa masih tetap kokoh berdiri, sedangkan yang ada di Indonesia atau di Lombok tadi ya dan di Haiti itu sudah roboh. Ada lagi yang bisa lebih menganalisis lebih jauh dari 3 video tadi perbandingannya apa? Ya, coba Rehan. Karena struktur bangunan di Lombok dan yang di Jepang itu berbeda. Karena struktur yang dibangun di Lombok itu kurang kokoh sehingga terjadi roboh. Kalau di Jepang itu strukturnya emang dibuat sekokoh mungkin, strukturnya dibuat yang anti gempa supaya tidak roboh. Oke, betul sekali yang disampaikan Rehan. Dari strukturnya yang di bangunan Jepang itu sudah didesain untuk menanggulangi gempa. Nah, kalau dari segi ketinggian bangunan tadi yang di Jepang itu sudah sangat tinggi. Bahkan kalau kalian lihat tadi di videonya dengan rumah-rumah di sekitarnya itu sangat jauh. Nah, tapi hanya bergoyang saja. Sedangkan yang di Indonesia di Lombok tadi hanya 2 tingkat aja sudah roboh, gitu kan? Dan yang di video terakhir, nah itu kan juga sebenarnya kelihatan hanya dari 2 tingkat itu bangunan di Haiti, tapi sudah roboh. Sekarang kita dari 3 video tadi ada masalah utama yang kita coba analisis hari ini, yakni bangunan di Indonesia banyak sekali yang rentan ambruk atau roboh. Nah, seperti yang sudah kalian simpulkan tadi beberapa video. Saat terjadi gempa yang diakibatkan oleh banyak faktor, terutama dari segi desain. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu teman kalian bahwa dari strukturnya, dari desainnya. Kalian coba ulas, yakni berupa proyek. Coba kita membuat sebuah proyek, yakni menara atau tower yang kalian kembangkan untuk menanggulangi gempa di Indonesia. Kan tadi sudah diulas oleh kalian bahwa perbedaan dari ketiga tadi video adalah dari struktur atau desain. Nah, sekarang kalian coba untuk membuat sebuah tower atau menara yang desainnya sesuai dengan imajinasi atau analisa kalian supaya tetap kokoh saat terjadi
gempa. Nah, kita nanti akan uji menara yang kalian coba buat bersama kelompok kalian dengan beban-beban yang sudah ditambahkan. Jadi diuji berapa banyak beban yang bisa ditampung oleh menara kalian, dan kita uji dengan ini simulasi gempa, apakah bisa bertahan apa tidak. Oke, sekarang berarti kalian membentuk kelompok, beranggotakan seperti yang biasa kalian bentuk kelompoknya, dan ketua kelompoknya akan mengambil lembar kerja yang ada di meja depan. Silakan kalian berkumpul bersama kelompoknya dan boleh menggeser mejanya. Ini ada kriteria penilaian proyek kalian. Coba kita dulu. Yang pertama dari perencanaan, desain dan tahapan pembuatan kalian tuliskan di lembar kosong yang seperti tadi, lembar putih yang kosong tadi. Desain awal, sketsanya, dan tahapan pembuatan, langkah-langkah kerjanya. Yang kedua, nanti harus diselesaikan awal kalian beserta langkah-langkah pengerjaan yang kalian tuliskan di lembar kerja. Oke, silakan kalian bekerja dari mulai sekarang. Ada yang tuliskan alat bahan, ada yang menggambarkan sketsa awal sampai sini. Soalnya sama kita kelompok serta langkah
dari sebuah gedung tidak terhubung langsung ke kerangka lain. Oleh karena itu ini dapat dianggap sebagai teknologi penekan getaran daripada bagian dari struktur utama. Jadi ketika ada getaran itu, yang nahan beban getaran utama itu adalah pilar yang ada di tengah. Pilar ini tuh gak langsung terhubung sama kerangka gedung yang lain. Jadi getaran ini bisa hilang sendirinya karena diredam sama pilar utama. Tanpa harus membagi getaran ke kerangka lain. Jadi getaran itu cuma goyang kanan kiri aja, nggak sampai untuk. Lalu konsep fisika yang mendasari adalah apa? Fisika getaran adalah gerak bolak-balik yang dapat dirumuskan dari berbagai kisaran getaran mulai dari amplitude, periode, dan frekuensi. Amplitude getaran adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik seimbang. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk membuat satu getaran. Periode dilambangkan dengan T. Ini bisa dihitung dengan membagi waktu dan jumlah getaran yang terjadi. Berbanding terbalik, frekuensi getaran adalah banyaknya getaran dalam kurun waktu 1 detik yang dapat dihitung dengan membagi jumlah waktu dan jumlah getaran. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa frekuensi sama dengan 1 per T dan periode sama dengan 1 per F. Benda yang bergetar saat terjadi gempa melakukan gerak harmonis sederhana atau gerak bolak-balik yang melewati suatu titik keseimbangan. Oke, sudah. Sekarang kamu coba taruh bebannya di atas bawahnya kelompok kalian. Boleh dibantu sama anggota yang lainnya. Kalau ragu-ragu dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Oke, masih kuat ya. Oke. Masih kuat. Kalau nggak yakin segitu aja nggak apa-apa. Kuat nggak? Belum dibayarkan ini belum ada gempa ini. Ini belum ada gempa ya. Sudah. Oke, sekarang kita coba jika terjadi ada gempa ini bisa tanda tengah aja. Oh, beda ini Pak. Kita mulai ya, hitungan 3, 2, 1 coba bersama-sama. 3, 2, 1. Masih kuat ternyata ya. Akan menjelaskan tentang tower triangle atau 4 kaki. Tower ini berbentuk segi 4 dengan 4 kaki. Tower jenis ini memiliki kekuatan tiang panjang serta bukan. Kita tes ya, hitungan bersama-sama. 3, 2, 1. Tower
Juga kita membuat ini dari rencana sendiri, tidak melihat internet dan lain sebagainya. Kita membuat ini untuk mencoba. Kita itu mundur ya. Hitung tangan 3, 2, 1. Ya, hitungan mundur coba. Coba nafas dulu ya. Tadi kita sudah menampilkan proyek towernya masing-masing kelompok dan luar biasa, tepuk tangan dulu. Semuanya sudah berusaha menampilkan proyek towernya yang terbaik dan beberapa juga sudah bisa menahan goncangan gempa dengan beban sekian tadi ya. Oke, dari penampilan proyek tower kalian tadi, kira-kira apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Coba. Siapa? Oke, coba Juliana dulu. Kesimpulan yang kita dapat dalam pelajaran hari ini yaitu dalam menyusun tower yang tahan gempa perlu diperhatikan desain fondasi kaki-kakinya, kaki towernya. Oke, desain kaki-kaki towernya ya. Oke, masuk. Coba satunya. Oke, siapa kami? Itu didasari oleh konsep getaran. Pak Bumi didasari oleh getaran fisika ya. Karena kita membahasnya itu ya dari awal. Ada lagi mungkin yang bisa melengkapi keseluruhan? Ya coba. Getaran dari gempa itu bisa menyebabkan bangunan yang hasil desainnya itu abal-abal, asal-asalan itu jadi gampang roboh. Jadi tergantung sama desainnya kekuatan bangunan. Oke, good. Jadi kesimpulan yang ditarik oleh Uki udah klop ya. Maksudnya udah menyambungkan materi dari getaran tadi gempa. Ternyata kalau desain bangunan kita abal-abal tadi katanya ya, abal-abal, jadi akan mudah roboh. Maka dari itu kita kalau mendesain, utamanya khususnya kalian ya, anak desain bangunan, jika kalian ingin menggambar atau mendesain bangunan, utamanya fondasi, kalian juga harus memperkirakan bagaimana bangunan yang sudah kalian bangun atau bahkan bangunan yang lantai berapa ya, banyak tingkatnya, itu harus memikirkan jika ada bencana alam namanya gempa. Jadi ketika kalian sudah selesai membangun, itu ketika ada bencana alam contohnya gempa, tidak mudah roboh. Seperti beberapa video yang Pak Paus tampilkan di awal pelajaran. Oke, itu tangan adalah masalahnya tadi. Bergerak bola berarti melalui sebuah titik keseimbangan. Ada dua frekuensi besar dalam getaran, yakni apa saja? Frekuensi dan periode. Itu yang wajib kalian pahami benar. Misalnya ada proses hitungan, kalian bisa kerjakannya. Dan untuk pelajaran kita
kali ini kira-kira gimana kalian? Senang nggak perasaannya? Senang ya? Kenapa kok bisa senang? Mungkin ada yang bisa mengutarakan? Ya, coba gimana? Soalnya bisa Rakit-rakit, oke. Kan biasanya kita itu tulis gitu ya. Sekarang rakit-rakit. Mungkin ada yang lainnya? Ya, coba. Senang karena bisa nerapin ilmu dari BK ke pelajaran umum. Oh ya, betul. Karena kan sekalian dari desain bangunan ya. Ya, kok akan betul. Ilmu yang kalian dapatkan dari bengkel bisa kalian terapkan ternyata di kehidupan nyata. Contohnya di pelajaran rumus, mungkin pelajaran IPA. Mungkin ada lagi mungkin? Ya, coba. Menyenangkan, tetapi tidak hidup juga karena takut towernya roboh. Oh iya, kan tapi ini ya kan bikin begitu memang. Kalau rancangannya sudah jadi, ketika kita goyangkan pakai simulasi gempa tadi ternyata bisa roboh apa enggak, gitu kan memang bikin begitu. Oke, itu bagus sekali. Bapak Ustasa, pembelajaran kita pagi ini sungguh sangat menyenangkan. Semoga kalian masih mau ya, mau nggak kalau ada pelajaran seperti itu? Mau ya. Oke. Kita mungkin bisa lagi itu di pertemuan yang akan datang atau bahkan semester yang akan datang. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk evaluasi, jangan lupa ini kalian bisa scan seperti biasa ya. Untuk materi kita selanjutnya itu ada materi antariksa. Jadi kita nanti selainnya akan belajar tentang antariksa. Tadi di awal sudah dipimpin doa bersama, maka untuk penutup juga dipimpin doa bersama. Silakan ke ruang kelas. Ketua kelasnya nggak ada ya, sudah wakil ketua Haji. Silakan.